Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifuddin Aman, pengurus Masjid Jami Al-Ihsan. Hari ini tanggal 10 September 2025 berada di Hotel The RCC Sunter, Jakarta Utara, mengantarkan Ustadz Ahmad Pedowi, muadzin Masjid Jami Al-Ihsan, untuk mengikuti pelatihan muadzin bersanad. Pelatihan muadzin bersanad diadakan oleh Dewan Masjid Provinsi DKI Jakarta. Hari ini tanggal 10 diikuti oleh 50 peserta khusus dari Jakarta Selatan. Ini paling dulu mengumandangkan azan itu pertanda masuk waktu sholat. Zuhur hari ini ya berapa? 11 berapa? Boleh nggak jam 11.20 ini kita azan zuhur? Kenapa belum? Kenapa nggak boleh? Inna sholat akanat sama mu'minin kita mengikuti. Artinya Itu jadi sesungguhnya itu waktu untuk sholat itu ada waktu yang tertentu gitu. Inna sholat akanat alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi belum boleh azan sebelum masuk waktu sholat, apalagi akan memberi bulan puasa. Bahaya itu ya, bukan dapat pahala, dosa. Demo itu. Nah, muadzin ini adalah garda terdepan, pahalanya paling besar. Orang-orang belum siap, masih di rumah, belum rapi, muadzin sudah mengumandangkan azan dari masjid, dari mushola. Ketika dia azan, diharapkan para muadzin ini sudah rapi, sudah wudu, berpakaian rapi, kemudian dia azan. Jangan ada muadzin yang azan di masjid pakaian belum rapi, belum wudu lagi. Malah ada muadzin di masjid karena tidurnya di masjid, azan subuh masjidnya junub. Jadi ketika dia azan sudah rapi, duluan sudah rapi, sebab masih ada muadzin. Begitu dia selesai azan, dicari mana dia azan, kagak ada. Misalnya tidur lagi, mati segala macamnya. Makanya muadzin ini adalah orang yang paling depan di dalam mengatur waktu. Dia harus tahu kapan jadwal waktu sholat. Tadi sudah dijelaskan, inna sholat akanat alal mu'minina kitaban mawquta. Muadzin ini, siapa yang kenal muadzin di zaman Rasul? Bilal muadzin Rasul. Bilal itu tukang azannya Rasul. Bilalnya masih hidup, sebenarnya udah di surga. Mudah-mudahan muadzin kita hari ini orangnya masih hidup, sebenarnya udah di surga. Sebenarnya juga orangnya nyusul. Makanya muadzin ini ketika ke masjid pakai sendal yang terbaik, supaya nanti di surga ketemu sendalnya ini sudah luar, sendal terbaik. Jangan sampai sendalnya di surga sendal jepit, sebelah merah, sebelah kuning, pokoknya begitu ya.
bukunya diterima ya, itu semua berisi hukum dan sebagainya. Sejauh suara kita terdengar, didengarkan orang banyak, orang yang mendengarkan kumandang azan yang dikumandangkan oleh muadzin, berapa banyak pahala sampai orang dengerin. Apalagi begitu mendengar azan, dia langsung segera menuju masjid. Artinya sukses kita. Ada muadzin yang sukses mengajak orang ke masjid, ada yang kurang sukses. Itu dengar azan dipampat kupingnya dua-duanya. Wah, berisik azannya. Kenapa? Ayo, makanya kita ada program sisa, syiar dan sabu. Syiarnya apa? Sabunya. Suara azan itu bagian dari syiar. Pahalanya banyak. Pahala syiar dapat. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwa. Lusin. Wajib dapat di apa ya? Bagian dari syiar. Kemudian orang yang mendengar, semakin jauh suara kita terdengar, semakin banyak pahalanya. Ini azan itu yang keras. Setiap kali mengumandangkan azan itu harus semangat. Ada orang yang semangat, Allahu Akbar, semangat, suaranya melengking sampai orang dengar. Ya, nanti ditesnya suatu, jangan takut, nanya boleh, bebas bertanya. Nanti kalau disuruh praktek azan, nggak usah takut, nggak usah malu. Mana yang paling tua di sini? Paling tua. Bapak paling tua, umurnya berapa Pak? 73. 73. Masya Allah. 73 kayak 72 ya. Udah berapa lama jadi muadzin Pak? 10 tahun. 10 tahun. Masjid apa? Ya. Masjid apa namanya? Al-Mutakin Tebet. Makin Tebet. 10 tahun. Kasih berapa duit yang masjid? Kasih berapa? Cukup lah. Cukup Pak. Jangan, terangan apa kita mau ini nih ya, 2,5 sebulan sekali aja. Sekali azan. Karena kita akan memisahkan bab ikhlas dengan bab tulus. Semua muadzin, khatib dan lain-lain pergi ke masjid itu pertama adalah dia husnul niat, niatnya bagus, pasti ikhlas. Pisahkan dulu antara ikhlas dengan apa yang kita terima. Bapak-bapak kemarin ini ikhlas, dia rela mengorbankan waktu, mengorbankan duit buat ongkos, pasti ikhlas. Adapun kemudian ketika dia pulang mendapatkan transport, itu dua hal yang berbeda. Ya, bukan gak ikhlas nih. Duit saya diganti ongkosnya kali ini, ada lebihnya malahan. Itu bukan berarti kita tidak ikhlas. Datangnya kemari ikhlas, duit yang kita keluarkan ikhlas. Adapun kemudian kita mendapatkan ya pengganti transport, itu dua hal yang berbeda. Saya ketua DNI DKI Jakarta, ini kan sedang berjuang
imam, marbot, guru ngaji, petugas pemulasaran jenazah semua sudah mendapatkan insentif 500.000 per bulan. Yang belum azim, ya, kita terus berjuang. Kenapa? Karena tahun depan itu ada umroh imam, marbot, guru ngaji. Mudah-mudahan muazim ini merangkap guru ngaji yang terima insentif, merangkap sebagai marbot yang terima insentif. Dengan begitu ada harapan untuk berangkat umroh tahun 2026. 2026 belum terpanggil 2027. Paling tidak sampai 2030 ini sudah bisa berangkat semua. Saya Desember ini habis, ya, periode kedua. Saya di DMI sudah Bapak muazin 10 tahun. Saya tahun 86 sekretaris ranting DMI. Naik jadi ketua ranting kelurahan, naik lagi jadi ketua DMI kecamatan, DMI kota. Tahun 2010 sekretaris DMI DKI Jakarta sampai 2015. 2015 sampai 2020 jadi ketua, 20 sampai 25 jadi ketua periode yang ketiga, yang kedua. 2025 selesai. Tahun 86 sampai 2025 berapa tahun? Udah bisa hitung nggak? Tahun 86 Tahun 90 aja 35 ditambah 4 39 tahun.